Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adi Pamungkas, admin SIM PKB Kota Palembang, juga bagian dari tim teknis Dapodik Kota Palembang. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu, juga rekan-rekan guru, karena banyak pesan masuk, baik di medsos juga di pesan pribadi. Pak, bagaimana sih mekanisme penerbitan NUPTK? Kok nggak pernah dibahas dalam konten-konten sebelumnya? Pada hari ini saya berkesempatan untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang mekanisme penerbitan NUPTK. Jadi NUPTK itu nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan bagi guru dan tenaga kependidikan. Jadi bagi guru dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu apa saja? Mungkin operator, tata usaha, dan semua tenaga pendidikan yang terdaftar di Dapodik. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus lebih tahu dulu nih dasar hukumnya apa hingga harus ada terdaftar di Dapodik sekolah. Jadi yang pertama itu Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2015 tentang tata kelola, tata kerja Kemdikbud. Selanjutnya Permendikbud 79 tahun 2015, mungkin Bapak Ibu sudah paham tentang data pokok pendidik. Dan yang ketiga itu Peraturan Sekjen GTK Nomor 1 tahun 2018. Jadi Peraturan Sekjen GTK inilah yang menjadi juknis atau dasar dalam petunjuk teknis penerbitan NUPTK. Selanjutnya, sebelum kita kupas lebih tuntas, lebih jauh, apa itu NUPTK? Jadi NUPTK itu nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh Kemdikbud kepada pendidik dan tenaga kependidikan, baik itu PNS maupun non-PNS, yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya NUPTK itu adalah nomor registrasi resmi yang dikeluarkan oleh Kemdikbud melalui pusat data dan informasi milik dari Kemdikbud itu sendiri. Bapak Ibu, rekan-rekan guru, syarat umum pengusulan NUPTK itu seperti yang kita ketahui bersama, semua berkas itu harus asli. Jadi semua berkas itu harus asli dan semua usulan itu di-scan melalui laman vervalptk.kemdikbud.go.id. Artinya apa Bapak Ibu? Semua usulan itu melalui jalur online. Tadi tidak ada pemberkasan lagi. Jadi Bapak Ibu silakan berkoordinasi dengan operator sekolah. Jadi semua dokumen itu, pengusulan itu di-scan. Dan pengusulan NUPTK itu harus Bapak Ibu yang bertugas di sekolah induk. Jadi bagi Bapak Ibu yang di sekolah non-induk tidak bisa mengusulkan NUPTK. Jadi syarat umum pengusulan NUPTK itu salah satunya minimal terdata di Dapodik itu 2 tahun, berarti 4 semester. Kedua, belum memiliki NUPTK. Yang ketiga, telah bertugas di satuan pendidikan formal ataupun informal yang telah memiliki NPSN. Jadi bagi Bapak Ibu yang sekolahnya belum memiliki NPSN itu, mohon maaf belum bisa difasilitasi. Selanjutnya penetapan dan pengusulan calon penerima NUPTK itu melalui aplikasi. Jadi harus melalui Verval PTK tadi. Bagaimana cara pengusulan NUPTK? Jadi semua berkas asli diupload sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam aplikasi. Jadi Bapak Ibu nanti silakan buka aplikasi Verval PTK, meminta bantuan dari operator sekolah. Jadi semua dokumen itu harus asli. Selanjutnya dokumen yang di-scan itu kalau dulu itu ada berupa kartu tanda penduduk. Tapi di aplikasi versi terbaru ini Verval PTK tidak mewajibkan Bapak Ibu untuk melakukan scan kartu tanda penduduk. Selanjutnya yang perlu diperhatikan itu ijazah dari SD hingga terakhir. Jadi Bapak Ibu khusus untuk ijazah ini Bapak Ibu harus asli atau fotokopi legalisir
cap basah yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. Selanjutnya Bapak Ibu, bagi CPNS, PNS, ataupun mungkin rekan-rekan yang baru lulus P3K, itu melampirkan SK pengangkatan tersebut dan menyertakan SPMT, surat perintah melaksanakan tugas dari kepala dinas. Jadi bagi Bapak Ibu PNS, CPNS, ataupun P3K, wajib untuk melampirkan SPMT dari kepala dinas. Selanjutnya SK pembagian tugas dari kepala sekolah. Nah, ini minimal Bapak Ibu, SK pembagian tugas ini minimal 2 tahun. Itu syarat umum bagi Bapak Ibu pengusulan NUPTK melalui aplikasi. Selanjutnya kita lebih spesifik lagi, untuk non-PNSD, berkas yang harus diupload itu satu, surat keputusan dari yayasan yang menetapkan bahwa yang bersangkutan itu sebagai guru atau pegawai tetap yayasan. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum sebagai pegawai tetap yayasan, itu tidak bisa mengusulkan NUPTK. Yang kedua, surat pembagian tugas 2 tahun terakhir, berarti 4 semester Bapak Ibu, itu nama yang bersangkutan harap distabilu atau dikasih tanda. Ketiga, bagi Bapak Ibu guru itu harap melampirkan jadwal mengajar 2 tahun terakhir atau 4 semester. Jadi pada bagian SK itu nanti, SK penetapan sebagai guru atau pegawai yayasan, selanjutnya melampirkan SK pembagian tugas 2 tahun terakhir dengan nama yang dikasih tanda atau diberi tanda. Selanjutnya melampirkan jadwal mengajar. Itu bagi guru. Kalau untuk bagi kepala sekolah, cukup melampirkan SK penetapan sebagai guru tetap yayasan dan SK pengangkatan sebagai kepala sekolah dari yayasan yang menunjuk Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Jadi ada pembeda di sini untuk guru dan kepala sekolah. Selanjutnya bagi CPNS, PNS atau P3K, berkas yang disiapkan atau yang diupload itu pada bagian SK itu scan SK CPNS, PNS, atau SK P3K dan surat perintah melaksanakan tugas dari kepala dinas. Selanjutnya SK pembagian tugas dari kepala sekolah 2 tahun terakhir, jadwal mengajar 2 tahun terakhir, dan ijazah dari SD hingga ijazah terakhir S1. Itu harus asli Bapak Ibu, atau legalisir yang dicap basah. Jadi apabila Bapak Ibu fotokopi itu harap melampirkan legalisir cap basah asli. Bagaimana untuk guru honor yang bertugas di sekolah negeri, apakah bisa memiliki NUPTK? Ini pertanyaan yang sering timbul ataupun sering masuk ke pesan pribadi saya. Secara data Bapak Ibu bisa untuk mengusulkan NUPTK dengan syarat, 1, Bapak Ibu harus melampirkan SK Honda, honor daerah, atau SK penetapan bertugas dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Jadi bagi Bapak Ibu yang bertugas di sekolah di bawah naungan provinsi, silakan berkoordinasi dengan dinas setempat. Bagi Bapak Ibu yang bertugas di sekolah bawah naungan kabupaten kota, itu harap melampirkan SK penetapan bertugas dari kepala daerah. Dalam hal ini bupati atau wali kota setempat. Selanjutnya Bapak Ibu melampirkan juga SK pembagian tugas dari kepala sekolah minimal 2 tahun terakhir, berarti 4 semester. Selanjutnya melampirkan jadwal mengajar minimal 2 tahun terakhir. Dan terakhir melampirkan scan ijazah asli atau legalisir cap basah dari jenjang SD hingga S1. Bapak Ibu, alur pengusulan NUPTK itu melalui operator sekolah, melalui aplikasi Verval PTK. Jadi nanti bisa berkoordinasi dengan operator sekolah untuk mengupload semua dokumen melalui aplikasi Verval sekolah.
Jadi alur pengusulan NUPTK itu melalui sekolah, lalu diverifikasi awal oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat, lalu diverifikasi oleh verifikasi lanjutan oleh Balai Penjamin Mutu Pendidikan, BPMP, dan terakhir verifikasi akhir oleh Pusdatin dan Kemdikbud. Maka apabila verifikasi akhir yang telah disetujui, NUPTK yang Bapak usulkan nanti akan tampil pada laman Dapodik sekolah masing-masing. Jadi Bapak Ibu, itu penjelasan singkat tentang pengusulan NUPTK. Sebagai contoh, ini kami lampirkan contoh surat keputusan penetapan sebagai guru tetap dari yayasan. Nanti Bapak Ibu silakan lihat. Nah, ini juga fotokopi ijazah yang dilegalisir dengan stempel cap basah oleh pejabat berwenang. Jadi Bapak Ibu bisa nanti dilihat bahwa ini salah satu contoh dokumen yang dilegalisir cap basah oleh pejabat setempat. Begitu juga dengan surat keputusan kepala sekolah mengenai pembagian tugas dan jadwal mengajar. Bapak Ibu nanti bisa melihat contoh-contohnya bahwa nama yang bersangkutan beserta pembagian tugas jadwal pembelajarannya itu nanti Bapak Ibu stabilo agar tim verifikasi baik di jenjang dinas, BPMP bahkan dari kementerian bisa melihat kepatutan data yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi mungkin itu sekilas tentang pengusulan NUPTK melalui aplikasi Verval PTK. Bapak Ibu guru, rekan-rekan, selain Verval PTK menampilkan pengusulan NUPTK, di situ juga Bapak Ibu bisa melakukan penonaktifan NUPTK. Apa itu penonaktifan NUPTK? Jadi NUPTK itu terjadi dinonaktifan karena guru yang bersangkutan itu mutasi tugas, ahli fungsi, wafat, atau terputus masa kerjanya minimal 1 semester. Jadi bagi Bapak Ibu yang alih fungsi, mungkin dari guru menjadi dosen, ataupun terhenti, ataupun mungkin wafat, maka data Bapak Ibu akan terputus minimal 1 semester, itu wajib untuk dinonaktifkan. Jadi syarat-syarat penonaktifan NUPTK itu: 1. Surat permohonan dari pemilik NUPTK di atas materai dalam bentuk digital maupun cetak yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Provinsi setempat. Selanjutnya, NUPTK yang diusulkan itu atas nama sendiri, bukan atas nama orang lain. Ini yang perlu Bapak Ibu cermati. Selanjutnya, surat persetujuan dari kepala sekolah kepada kepala dinas dalam bentuk cetak dan digital melalui aplikasi Verval PTK. Dan terakhir, surat persetujuan dari kepala dinas pendidikan dalam bentuk surat dan Verval pada Verval nanti akan disampaikan melalui aplikasi Verval GTK. Itu khusus untuk penonaktifan NUPTK. Selanjutnya Bapak Ibu, pada fitur Verval PTK itu ada bagian yang bernama reaktivasi NUPTK. Apa itu reaktivasi? Jadi reaktivasi itu adalah pengaktifan kembali NUPTK yang telah dimiliki oleh guru atau tenaga kependidikan yang sempat terputus dalam kurun waktu tertentu dan kembali bertugas sesuai dengan tupoksinya. Jadi mungkin Bapak Ibu sesuai dengan Peraturan Sekjen GTK nomor 1 tahun 2018 bahwa NUPTK ini hanya dimiliki oleh 1 orang guru dan aktif selama yang bersangkutan bertugas sebagai guru. Jadi pengusulan NUPTK Bapak Ibu yang pernah ada itu bisa diaktifkan kembali melalui aplikasi Verval PTK. Syarat dan ketentuannya sama seperti pada saat Bapak Ibu menonaktifkan NUPTK tersebut. Jadi ada usulan dari kepala sekolah, usulan yang bersangkutan, usulan kepada Dinas Pendidikan setempat, dan Dinas Pendidikan akan menyampaikan kepada kementerian untuk melakukan reaktivasi lagi.
Jadi Bapak Ibu yang sempat memiliki NUPTK ingin mengaktifkan lagi, silakan melakukan di Verval PTK. Jadi demikian Bapak Ibu sekilas penjelasan singkat tentang aplikasi pengusulan NUPTK melalui Verval PTK. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen pada channel ini. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.